Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Surya Damayanti dengan Prodi Pendidikan Matematika NPM 2019-13500-423. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika lingkungan dan pengembangan permukiman. Pada bahasan ini ada 3 poin penting, yaitu pengembangan permukiman, pembangunan berwawasan lingkungan dalam pembangunan permukiman, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Dapat kita ketahui bahwa pengembangan permukiman memiliki pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kata permukiman mempunyai makna yang lebih menunjuk kepada objek yang dalam hal ini hanya merupakan unit tempat tinggal atau hunian. Tingkatan kebutuhan manusia terhadap hunian dikategorikan sebagai berikut: A. Survival needs, B. Safety and security needs, C. Affiliation needs, D. Esteem needs, E. Cognitive and aesthetic needs. Survival needs merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali. Pada tingkatan ini, hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia. Yang kedua, safety and security needs. Kebutuhan terhadap keselamatan dan keamanan yang ada pada tingkat berikutnya ini terkait dengan keselamatan dan kecelakaan, keutuhan anggota badan, serta hak milik. Yang ketiga, affiliation needs. Pada tingkat ini, hunian merupakan sarana agar dapat diakui sebagai anggota dalam golongan tertentu. Yang keempat, esteem needs. Terkait dengan aspek psikologis, manusia butuh dihargai dan diakui eksistensinya. Dan yang kelima, pada tingkat ini, cognitive dan aesthetic needs. Hunian tidak hanya sekedar untuk digunakan, tetapi juga dapat memberi dampak kenikmatan. Misalnya, dinikmati secara visual pada lingkungan sekitarnya. Berikutnya mengenai program pengembangan pemukiman kota. Program pengadaan rumah baru. Pembangunan rumah baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu penyediaan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, ketersediaan ruang terbuka. Program perbaikan rumah kampung. Kampung adalah salah satu elemen pembentuk kota. Tingginya angka kepadatan penduduk di kampung-kampung perkotaan membawa berbagai dampak negatif bagi kondisi kampung tersebut, yaitu kehidupan sosial yang tidak teratur, tingkat ketersediaan fasilitas, kurangnya infrastruktur, tata guna lahan yang tidak teratur, kondisi rumah yang kurang sehat. Program peremajaan kota. Sasaran kegiatan ini adalah peremajaan yang bersifat strategis yang biasanya berupa sarana dan prasarana dengan kualitas rendah, sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan suatu wilayah, sarana dan prasarana di kawasan yang sering mengalami bencana. Program rumah sewa. Program ini merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah hunian terhadap suatu tingkat perkotaan sudah sangat tinggi serta sulit untuk mendapatkan lahan yang kosong. Contohnya yaitu berupa apartemen rumah sewa atau rumah susun maupun kontrakan. Berikutnya yaitu mengenai program pengembangan pemukiman desa. Program perbaikan desa. Program ini merupakan program perbaikan lingkungan desa terpadu atau P2LDT. Tujuan P2LDT adalah menciptakan kondisi masyarakat desa yang memiliki kesadaran, kemampuan, dan keterampilan untuk memperbaiki rumah dan lingkungan desanya. Pengembangan pusat pertumbuhan kecil. Adapun sasaran program pengembangan pusat pertumbuhan kecil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan infrastruktur desa dengan cara yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Yang kedua, menciptakan keterkaitan secara efektif antara ekonomi desa dan kota. Yang ketiga, mempergunakan sumber daya manusia dan alam yang tersedia di daerah secara maksimal. Yang keempat, memberikan kualitas pelayanan ekonomi dan sosial yang tinggi untuk masyarakat desa.
teknologi bersih yang berwawasan lingkungan dengan segala perencanaan yang baik dan layak. Yang kedua, pemanfaatan lahan, bahan ataupun energi yang digunakan untuk pengembangan pemukiman haruslah sehemat mungkin. Yang ketiga, diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan sehingga sesuai dengan rencana dan tujuannya. Yang keempat, penerapan etika-etika lingkungan dalam pembangunan pemukiman. Yang kelima, diperlukan adanya kesadaran instansi yang mengelola proyek-proyek untuk tetap mematuhi kewajiban melaksanakan AMDAL. Dan yang kelima, peran serta masyarakat dalam mensukseskan pengembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan. Poin pertama, kota, alam, dan keberadaan. Dengan pemahaman ini, alam dan budaya atau lingkungan alami dan lingkungan manufaktur yang terdapat di kota tidak mungkin dimengerti dan ditangani sendiri-sendiri. Poin kedua, pembangunan berwawasan lingkungan. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup. Poin ketiga, tata ruang dan pengelolaan. Lingkungan tata ruang adalah wujud struktural pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai materi tentang etika lingkungan dan pengembangan pemukiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.